Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang masih kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita jaga, jangan sampai tercampur dengan kesyirikan, kekufuran atau kemunafikan. Pada malam hari ini saya masih melanjutkan tema tentang kemunafikan. Kenapa seseorang itu bisa terjatuh di dalam kemunafikan? Sebelum saya membahas tema itu, maka ada satu hadis yang menarik tentang sahabat yang mulia yang bernama Handalah Al-Usayyidi, di mana beliau radhiyallahu anhu itu adalah penulis wahyu Nabi Muhammad SAW, dan beliau ini orang yang sangat takut menjadi munafik. Langsung saja, Handalah Al-Usayyidi, dari Handalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Wa kana min kutabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini adalah salah satu penulis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa penulis surat, bisa penulis wahyu. Lagiani Abu Bakrin faqala, menjumpai aku Abu Bakar, dan dia berkata, "Kaifa anta ya Handalah? Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu wahai Handalah?" Qala, aku pun menjawab, "Qultu nafaqo Handalah." Ditanya kabar, jawabannya bukan kabar baik atau sakit atau sehat, jawabannya malah Handalah sekarang sudah jadi munafik. Handalah sekarang sudah munafik. Qala, Abu Bakar kaget kemudian berkata, "Subhanallah, Maha suci Allah, mantakul, kamu itu ngomong apa?" Ini menjadi dalil kalau dengan kaget ini kaget yang jelek, subhanallah, kaget yang jelek. Kalau kaget yang baik, masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mantakul, ini ngomong apa? Nakunu inda Rasulillah, kata Handalah. Saya ketika dekat dengan Nabi SAW, yudak karuna binar wal jannah hatta kana ro'a ainin. Ketika kita itu dekat dengan Nabi, hati kita, pikiran kita itu selalu terbayang-bayang surga sama neraka, seolah-olah itu ada di depan kita. Koyo-koyo dunia lali, fokus akhirat tok kalau dekat dengan Nabi. Fa idza kharajna min indi Rasulillah SAW afashana al-azwaj wal aulad waddi'at fanasina kasiron. Tapi ketika kita itu sudah pergi atau keluar atau tidak bersama Nabi, agak jauh alias pulang ke rumah, ketemu dengan istri, anak, terus ngurusi usaha, kerjaan, kita itu lupa tentang surga dan neraka. Qala Abu Bakar, fa wallahi inna lanal qaumis lahada. Abu Bakar ini yang tidak. Kata Abu Bakar, demi Allah, aku yang ngono. Jadi niki orang-orang baik, dia berprasangka pada dirinya bahwasanya mereka sangat takut untuk jatuh di dalam kemunafikan. Jadi Handalah itu merasa dirinya udah munafik. Ketika ditanya, "Ngopo? Aku anggar cedak Nabi, mesti kelingan surga neraka, lali dunya, terus ra mikir dunya, fokus akhirat." Tapi nek mulai ketemu bojo, ketemu anak, ketemu warung, ketemu toko, ketemu pertanian, usaha yang tak rintis, lah malah surga neraka lali gendi. Nah, Abu Bakar sebagai manusia terbaik setelah Nabi SAW, beliau pun juga menjawab hal yang sama. Wallahi inna lana qaumis lahada, demi Allah aku yang ngono. Cobi niku nek kiai kalih niku saya ngoten, sing saya ngoten niku sanjang ngoten, kita itu gimana pesan? Ning masjid wae kadang kelingan bojo gitu. Gitu. Niki nek cedak Nabi lupa semua kecuali surga neraka.
Dan mereka berprasangka mereka itu orang munafik. Coba kalau mereka berprasangka orang munafik lah Pak Dewi wong apa demi Bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fan tolak tu anak wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulullah SAW. Lalu kami dan aku dan Abu Bakar pergi kemana? Menemui Nabi SAW. Bertanya, apakah memang keadaan yang seperti itu tuh munafik gitu? Jadi orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, orang-orang yang alim ini sampai merasa sudah jatuh di dalam kemunafikan. Kemudian kemudian aku pun berkata, nafaqo handolah ya Rasulullah. Ketika sudah ketemu Nabi, handolah berkata, ya Rasul, aku ini loh handolah sudah jadi munafik sekarang. Ini bukan karena mau gagah-gagahan pamer itu, ini jelek kalau dipamerin. Ini benar-benar jiwa seorang yang beriman itu orang yang tidak merasa kemersih. Makanya Al-Quran mengatakan fala tuzakku anfusakum wa a'lamu liman ittaqo. Jangan kamu memuji-muji dirimu sendiri, membaik-baikkan dirimu. Allah lebih tahu mana yang bertakwa di antara kamu. Lah ini handolah sama Abu Bakar tidak mengatakan saya sudah baik, justru sebaliknya. Dia berprasangka buruk pada dirinya kalau mereka sudah munafik. Dan begitu ketemu Nabi bukan bertanya, ya Rasul apakah saya mau? Tidak, langsung kalimatnya langsung kalimat seru. Nafaqo handolah ya Rasulullah. Handolah saat ini sudah jadi orang munafik ya Rasul. Kemudian faqala Rasulullah wa madaka. Nabi bertanya, lah kok iso ngono piye to Mas kan? Kok iso ngono piye? Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, nakunu indaka tudzak karuna binar wal jannah hatta ka'anna ra'yal ain. Ya Rasul, kami itu kalau bersama dengan engkau, dekat dengan engkau, yang ada di kepala dan pikiran kami itu hanya surga dan neraka. Pokoknya kudu golek surga, aja nganti nyemplung neraka. Dan seolah-olah kami itu ro'yal ain, benar-benar melihat surga neraka itu dekat banget. Fa idza kharajna min indika. Tapi kalau sudah keluar, berpisah dari majelis bersama engkau, afashana al-azwaj wal aulad waddi'at, dan kami ketemu bergaul dengan istri-istri kami, bergaul dengan anak-anak kami, urusan dunia kami, fanasina kasiron, kami jadi orang-orang yang lalai lagi. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad di tangannya, lau tadumuna ala ma takununa indi wa fit dzikri, seandainya kalian senantiasa berada dalam keadaan seperti ketika kalian bersamaku dan dalam zikir, nasofah tukumul nasofahatkumul malaikatu ala furusikum wa fiturukikum. Niscaya malaikat sing sak mbuh-mbuh di langit itu medhuk kabeh bakal goleki kowe. Apakah kamu itu di rumah sedang tidur, apakah kamu di jalan sedang jalan, kamu akan dicegat malaikat terus disalami. Kowe wong elok ngono. Dong mboten maksudnya. Jadi kalau kamu itu perasaan kamu kan tadi dia merasa nek ketemu dengan Nabi itu terus ingat surga neraka, nek pisah terus lupa. Terus dia merasa jadi orang munafik. Dan Nabi sampai bersumpah demi Allah handolah, nek kowe pisah karo aku kok perasaanmu pikiranmu jek soal surga neraka, istiqomah mikir kuwi terus, malaikat iki lho bakal medhuk kok langit sak pirang-pirang goleki kowe mbuh ning omah lagi turu, mbuh ning dalan dicegat disalami, dosalim mergo kowe wong hebat. Paham mboten? Kita ora paham itu. Ora paham nek sing gedhe ora paham. Jadi maksudnya ya memang manusia itu gitu loh. Bahwasanya nek pas masuk di masjid, sholat, majelis ilmu, ingat akhirat ya gitu. Begitu pulang gitu kan, ketemu toko, ya ingat dunia, ya memang gitu. Makanya disuruh lagi ke masjid lagi gitu. Soalnya nek kemudian ingetannya itu enggak naik turun kok istiqomah ngono terus, itu malaikat itu medhok Pak, mlaku kebak dalan itu, nggih mboten demo mboten golek jenengan meh salaman. Kok jenengan elok menimane ngono ki piye carane iki? Saiki do mboten. Kate ping 3 baleni. Bapak-bapak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian
walakin ya handolah saatan, tapi handolah ya sithik niku pripun maksudnya? Nggih wayah salat mang salat, wayah pengawasan mang pengawasan, wayah baca Quran, dikir, wirid, dodolan gitu loh. Kemudian wayah ketemu sama istri ya ketemulah gitu. Jangan sampai wah, bojoku kok ora mulih rong dino gitu. Lagi pengajian ning takwa sumber gitu. Rong dino gitu. Mungkin tak ngene lagi demo ibu-ibu gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah hidup. Artinya ketika jenengan sampai sini ngecas iman, pulang ketemu anak istri, monggo. Makanya saya niku sebulan sekali punya jadwal itu ten Yogyo, ngisi pengajian dari pagi sampai sore. Itu nanti lanjut di Baki sampai rumah itu dari Isya mungkin setengah 8 atau jam 8 tergantung Isyae. Niku nggih, mboten terus kula nginep ten Yogyo, mboten yo mulih. Nginep Yogyo digoleki ponakane Ujon nggih. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala hasalasan, dan Nabi mengulangi ya handolah saatan, ya handolah saatan, ya handolah saatan, ya handolah saatan. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, yang seperti itu bukan munafik. Jadi memang orang Islam itu ya imannya naik turun. Pas masuk masjid, wah ingat Allah, ingat akhirat. Pas keluar ya wes ingat butuh, gitu. Waktu masjid lali diutang gitu. Begitu keluar ya, kelingan, wah ini utang, anaknya jalur iki, bojone mau mesen martabak gitu kan. Macam-macam gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemunafikan yang hakiki yang seperti yang kita jelaskan kemarin, yaitu dia lisannya mengatakan iman tapi hatinya benci sekali sama Islam. Zaman Nabi tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, zaman sekarang di Indonesia tokohnya Abu Jahal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab-sebab seseorang itu menjadi munafik, dan ini jenengan harus paham, harus ngerti, karena dengan gak paham bahaya kalau nanti kita masuk benar-benar menjadi munafik yang benar, bukan munafik yang kayak handolah rasa, di mana perasaan handolah ini tidak benar menurut Nabi SAW. Justru kamu itu manusia itu ya ngono kuwi. Nek imanmu terus padha, malaikat itu bakal medhuk kabeh ka langit kuwi. Goleki kowe nyalimi, sungkem nek perlu gitu. Nah, maka yang pertama, orang-orang munafik jatuh di dalam kemunafikan karena lemah iman dan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia itu kalau mau ngamal, kalau mau berbuat, kalau mau melakukan sesuatu selalu yang dicari urusan dunia. Apakah yang sifatnya materi, apakah yang sifatnya pamor, citra, atau apapun. Pokoknya urusan dunia. Sampai ada bahasa nek kowe ngakon aku ngene ngono wani piro. Nah, wani piro ini kalau konteksnya jual beli silakan, tapi kalau konteksnya sudah masjid, nah, jangan sampai. Kalau konteksnya sudah agama, jangan sampai. Pak, engko rencangi kajenge rame mengke ten pengawasan. Aku ngundang aku kok. Memang subuhe apa? Nah, itu contoh. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbeda bukan karena Allah tetapi karena ingin dipuji manusia, maka berpotensi mudah menjadi munafik. Nanti ketok, ketika tidak jadi apa-apa, vokalnya minta ampun. Begitu jadi komisaris, antem. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Yang mereka cari setiap hari adalah gimana caranya mendapat kedudukan di mata manusia, riak di mata manusia, dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Ya masalah sholat, tapi urusan yang lain langsung. Wah, ini nek ora menjilat sekarang kapan ini jadinya? Jilat sana, jilat sini, sikut sana, sikut sini, tidak peduli. Al-Imam As-Sa'di mengatakan al-munafiqu la yuridu bi amalihi wajha Allah. Mereka tidak peduli dengan harapan untuk bertemu dengan Allah di akhirat. Yang innama yuridu madhan nas wasana. Yang mereka inginkan itu hanya pujian manusia dan apa yang didapat dari sisi manusia. Fahuwa daiman fi nifakin wa khaufin, dan dia senantiasa hidup di dalam kemunafikan sebagai seorang manusia dan ketakutan. Ketakutan apa? Wadiluwe. Engko nek saiki engko aku entuk apa ya gitu. Bahkan mungkin
hartanya sudah banyak tapi ya tetap aja kurang. Alladzi jama'a malahu wa addada. Tiap hari itu piye carane ngumpulkan tapi tetap kurang. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran buat kita ketika panjenengan melakukan amal-amal baik, amal-amal sholih yang nyata-nyata amal itu ditujukan kepada Allah, maka berusahalah sekuat tenaga lillahi ta'ala. Piye carane infak umpama jenengan termasuk yang orang ketika memasukkan duit di kotak infak dilihat orang berpotensi riya, mantutupi. Nek perlu infak ini ketika nggak ada orang, misal jenengan masuk masjid ya duluan cemplungke, atau ketika jenengan pulang terakhir cemplungke, atau kemudian ketika nggak di luar waktu sholat jenengan cemplungke, jenengan sendiri yang menilai, karena yang tahu tentang diri kita ya kita sendiri, dan berlatihlah seperti itu. Wes bener masuknya dhisik dhewe cemplungke gitu kan, terus bariku sholat gitu kan. Rampung sholat ketemu koncone, aku mau pas teko sik dhewe mleboke kotak infak lho, kowe kan ora gitu. Nah, malah diceritake gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perlu dilatih. Nah, kemudian yang kedua, mereka takut kepada manusia lebih daripada takutnya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada Quran surat At-Taubah ayat 62, yahlifuna billahi lakum liyardukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ay yurduhu in kanu mu'minin. Mereka bersumpah kepada kalian untuk menyenangkan hati kalian. Kata dia, kami berteman dengan kamu, kamu adalah teman kami. Padahal Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka ridhoi jika mereka benar-benar beriman. Artinya gini, kalau dia bukan orang munafik, maka dia nggak akan kemudian mempedulikan penilaian orang. Dia hanya akan mencari ridho Allah, gimana caranya agar hidupnya ini sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya maukan. Makanya Ibnu Katsir menyebutkan tafsir ayat ini, yuriduna ridhol khalq ala ridhol khaliq. Mereka mencari keridhaan makhluk di atas ridhonya Sang Maha Pencipta. Fahadha min alamatin nifaq. Maka ini adalah ciri-ciri kemunafikan yang sangat parah. Maka pelajarannya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa takut dan harap hanya boleh kepada Allah. Terus dengan kalau kemudian punya keinginan bermaksiat, jangan berhenti bermaksiat karena dilihat orang. Pastikan karena jenengan faham Allah yang di atas arsy sana mau melihat. Mesti kok sendale koncone gitu kan, atau yang jamaah di sini sendalku jepit ganti sing kulit gitu kan, mumpung ada. Allah melihat enggak jadi. Helmku jelek, mau tak tukar sama itu helm yang bagus. Allah melihat enggak jadi. Maka latihlah hati kita itu untuk takut itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Tidak peduli ada polisi, ada tentara. Kalau memang kemudian sesuatu itu jelek, maka kita tinggalkan. Bukan karena ada aparat kita nggak melakukan hal-hal yang tercela. Kita nggak melakukan semua itu karena Allah melihat. Dan hari ini Indonesia itu sepi dari orang-orang yang takut kepada Allah. Makanya korupsi 1.000 triliun belum selesai. Saya kok dengar-dengar udah ada yang 3.000 triliun gitu. Biangat gitu kan. Nah itu orang-orang yang tidak takut sama Allah. Dan dengan kita tidak usah meri dengan hal-hal seperti itu. Karena mereka akan mempertanggungjawabkan setiap rupiah itu. Bahkan Pertamax dari Pertalite sudah diungkap, saiki tuku Pertalite malah mari mogok loh. Iki dari Pertalite diisi apa? Dulu Pertamax diisi Pertalite gitu. Sekarang Pertalite mari mogok, lah Pertalite ini diisi apa gitu. Lah ini makane kok iso mari mogok terus piye gitu. Sampai ada ibu-ibu sampai misuh-misuh ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, sepi orang takut sama Allah. Karena yang ditakutkan bukan Allah lagi. Yang ditakutkan aparat. Ada aparat nggak berani, begitu nggak ada aparat, udah pol-polan yang berbuat khianat kepada masyarakat. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, suka berdusta dan mengkhianati janji. Dan hadis ini yang sangat terkenal, insya Allah kita sering mendengar. Nabi SAW bersabda, ayatul munafik salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri tanda orang munafik itu 3. Kalau ngomong suka dusta. Sak omong-omongnya mesti ngapusi, gedabrus dina ujang. Omongane untuk tok gitu, ora nek isine gitu. Nah, kemudian kalau berjanji dia ingkar. Kalau sudah ngomong itu dusta, janji kok jenengan percaya, yes.
wassalam diingkari. Dan kalau dikasih amanat akhirnya berkhianat. Nah, makanya saya pernah menyampaikan di sini ketika jenengan punya ciri-ciri ini, misal senang cerita sing dhuwur-dhuwur padahal orang, ya kan. Nah, ini monggo diperbaiki. Karena nanti dari situ kemudian dia akan melangkah, mudah berjanji. Neng kok ya tetap ngapusi. Dan tujuan dari janji itu agar orang percaya, ben dikasih amanah, yo khianat. Makanya ini proses yang berjalan. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan, alaikum bisidqi, kalian harus berkata yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena yang namanya jujur itu mengarahkan, menunjukkan kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannati, dan yang namanya kebaikan itu akan mengarahkan kalian kepada surga. Begitu pula sebaliknya, wa iyyakum wal kadhib, jauhilah dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta, senang dusta itu akan membawa kalian pada dosa. Makanya para penipu tukang ngapusi itu mesti enek wae orang yang didolimi, ada aja harta orang lain yang diambil ini. Fa innal fujura yahdi ilan nar, dan yang namanya fujur, dosa, itu akan mengarahkan kamu ke dalam neraka. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini undang-undangan tahapan. Berawal dari seneng ngapusi, akhirnya seneng belejani, terus akhirnya menjadi seorang pengkhianat. Dan nanti puncak yang keempat, kalau ada masalah diajak diskusi dengan baik, gak pernah mau pilih kerah. Itu udah puncaknya. Dan kalau ini sudah terkumpul dalam satu orang, maka isi hatinya biasanya busuk sekali. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang mbok lihat ketoke manis, tapi dalam hatinya itu mengerikan sekali. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Imam An-Nawawi mengatakan tentang hadis ini, fa muradu bihi min man kanat hadhihi khisaluhu daimatun fi adati. Yang dimaksud adalah orang yang menjadikan sifat-sifat ini sebagai kebiasaan. Senang dusta. Makanya saya pernah cerita tuh, bapak saya itu punya saudara itu kalau kemudian datang punya cerita tuh spek banget. Tapi terakhirnya Mas giling duit. Padahal di antara ceritanya ini dia jadi pimpinan proyek ngaspal jalan dari Sragen sampai Ngawi gitu. Ini teko kemarin giling duit 500 atau 1 juta gitu, Tobi. Menro kan malah teko marani saudaranya itu ngekei duit gitu. Pimpinan proyek kok malah golek tangan gitu. Terus tangannya terus sidik gitu, Mas iki proyek ini dijai kurang 3 miliar, ngono karuane gitu kan. Mas utang 500 Mas, gitu bayar SPP anakku gitu. Padahal dari cerita ngaspal Sragen tekan Ngawi ini kan waktu biangat 30-40 kilo. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kayak gitu dengan jangan sampai gumunan. Jadi kalau ketemu orang kayak gitu, luwai gitu. Tahu saja rumah gitu. Nah, kemudian beliau juga mengatakan yang dimaksud adalah orang yang menjadikan sifat itu sebagai kebiasaan. Wa huwa nifaqun amaliyun yuaddi ila nifaqil qalb. Yang awalnya itu amaliyah kelihatan, nanti lama-lama dia siap untuk menukar imannya. Karena puncak dari kemunafikan yang akan menyebabkan masuk neraka itu kulitnya Islam, tapi hatinya benci banget sama Islam. Berawal dari seneng ngapusi, seneng benjani, terus naik kelas menjadi seneng khianat, naik kelas lagi seneng umuk, seneng berantem, seneng kerah, seneng jadi provokator. Nah, ketika sudah komplit gini, maka dia ketika melihat peluang, maka dia siap menukar imannya dengan kemunafikan, dengan kekufuran. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki yang sanjang Imam Nawawi, seorang ulama. Nah, sudah ulama yang menyampaikan terus pripun. Maka pelajarannya, ketika kita berawal kita punya sifat-sifat senang dusta, maka monggo kita perbaiki. Dan itu adalah obat dari kemunafikan. Mari kita belajar untuk senantiasa berkata yang jujur dan meminta atau mengajarkan putra-putri kita untuk berkata yang jujur. Kadang itu loh, kadang lah aku ngomong putune tiba, dia putune nangis, terus biasanya sanjang pripun? Kodoke melayu, padahal renek kodok. Lah kan berawal dari situ loh, gitu loh. Terus akhirnya terbiasa. Putune mungkin terus cerita sing ora-ora, Mbah, ini wit pelem jenengan iki enek memedi lho, Mbah. Padahal jane orang delok, gitu kan. Akhirnya terkenalnya nek bocah cilik indigo, padahal gak delok asine gitu.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku yang ketiga. Kemudian yang keempat, malas dalam beribadah, dan kalau beribadah pengen dilihat orang. Makanya dengan masih ingat saya pernah sampaikan, untuk melawan kemunafikan niku pas waktu sholat dengan kumpullah bersama kaum muslimin. Kok ternyata misal masjid yang jenengan datangi itu tidak ada yang adzan, imam adzan. Jangan kemudian tanteni adzan wae, geran ra adzan ra mangkat, mang adzan. Kok kemudian sudah jenengan tunggu 5-10 menit enggak ada yang datang, mang komat. Kok kemudian enggak ada benar yang datang, ya sudah jenengan sholat sendiri. Dan besok jangan disesali kehadiran jenengan sendirian di masjid itu. Wah, maneman aku dhewean ling sholat, mending tak pindah masjid wae. Atau nek tak sholat ning omah wae. Ampun, lanjutkan. Karena orang-orang yang beriman, imannya tulus, dia enggak peduli yang datang di masjid itu sedikit atau banyak, enggak peduli. Yang penting pas wayah adzan mang adzan, pas wayah sholat mang sholat. Jenengan makmurkan masjid itu. Jangan kemudian biarkan masjid itu tidak ada adzan sedangkan jenengan sholat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, wabil khusus panjenengan-panjenengan yang mungkin sudah tidak banyak kegiatan, sudah purna dan seterusnya, maka kegiatan terbaik dalam hidup seorang muslim yang sudah longgar urusan dunianya itu adalah memastikan sholat tepat waktu. Nek dulu ngantor bisa tepat waktu, Pak Singgih jam 7:30 tekan kantor wis jam 7 atau setengah 7 sudah siap di situ gitu kan. Ya harusnya kesini adanya kurang 10-15 menit sudah di sini. Menyiapkan ukur ramenya, ngajak kaum muslimin sekitar sini, nah, untuk kemudian sholat di sini. Masjid itu cedak rakene Mas ini monggo enggak apa-apa di masjidnya yang paling dekat dengan rumah kita. Karena nanti kita dapati masjid-masjid niku dhuwur asar mobil khusus niku banyak yang enggak ada, padahal jane banyak kaum muslimin yang longgar. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Al-Qur'an menyebutkan pada Quran surat An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu kalau wayah sholat itu malas-malesan. Tapi begitu kemudian mau berangkat, mau ngadeg, mereka apa? Yuraunan nasa. Mereka pengen dilihat oleh orang. Berarti mereka nanti akan bergembira ria, gegap gempita, rame-rame ketika sholat yang banyak orang, maghrib, kemudian isya, pokoknya yang banyak orang senang untuk datang. Kemudian begitu kemudian sudah ngumpul, Idul Fitri juga, Jumatan juga, gitu. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Sudah ngumpul, maka mereka gelisah. Piye carane gendang lunga, ndang mulih gitu kan. Gendang rampung, imamnya kedawan sithik diprotes. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai saya itu ada kajian ya, saya itu sampai apa istilahnya apa ya? Malah kasihan sama yang protes. Jadi kajiannya itu ba'da isya. Jadi sholat isya sudah selesai. Dari mulai jam 7:30 atau jam 8 tergantung isya sampai maksimal jam 9. Nah, karena isya sekarang maju, itu kadang itu jam 8:30 kurang itu sudah selesai saya. Nah, singkat cerita, karena pegawai saya ngisi di situ itu sebulan sekali. Terus jamaahnya sepuh-sepuh, udah sepuh-sepuh. Jarang yang muda ini paling santri-santri saya. Nah, itu saya dongo ya rada dawa untuk kebaikan yang hadir, mau tinggal ngamin ke. Jadi misal ini mulai 7:30, saya ngomong terus tuh sampai 8:30. Berarti kan yo sak jam gitu. Terus nanti saya tutup dengan doa. Doa yang saya bahasakan panjang itu paling 10-15 menit maksimal. 15 menit jarang, paling 10 menit. Nanti itu ya tetap enten sing protes. Masih kae nek ndonga wis kedawan gitu. Padahal kalau nek ndongake lho Pak komplit, minta ampun untuk kaum muslimin semuanya, untuk orang-orang yang beriman yang sudah meninggal, untuk orang tua kita, untuk anak istri kita, untuk pemimpin-pemimpin negeri ini, untuk minta surga, untuk negeri-negeri kaum muslimin, untuk terbebas dari utang, sembuh dari penyakit. Ini diterjemahkan tadi, minta hidayah, minta jalan yang lurus, ditunjukkan agar jangan sampai ikut orang-orang sesat, kemudian dikaruniakan akhlak yang baik, jangan sampai terjebak dalam pemahaman yang keliru, diselamatkan dari lilitan utang, fitnah dajjal, kuburan, kemudian husnul khotimah, jangan sampai suul khotimah, minta rahmat, minta istri mana enggak. Komplit biangan tak es tuh.
Komplit bianget garek ngamin ke, kalau diprotes. Tapi ya rawani langsung lewat wong liya gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah itu bibit-bibit ya. Saya nggak mengatakan beliau munafik, maksud saya itu kalau nggak direm, kalau nggak didandosi, khawatirnya bisa merubah iman yang sudah baik terpatri berubah menjadi kemunafikan. Karena di sini ayatnya jelas wala yadkuruna allaha illa qalila. Dijak dongo ini mesti gegeran, suwimen gitu kan. Dengan apa yang ngertos, nah, di Masjid Haram itu kalau Ramadan itu kan dibacakan dari Al-Baqarah sampai terakhir. Nanti pas sampai di Anas itu biasanya imam Sudais. Nanti begitu sudah Anas itu ditutup dengan doa khatmil Quran sambil berdiri itu. Jadi posisi rakaat yang dibacakan itu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ngangkat tangan dia langsung berdoa. Dan niku kula nate meniti niku sekitar 30 menit Pak. Dan biasanya kita nek denger Rabbana atina fid dunya hasanah niku kan kita sudah ngedoke. Lah kula mireng niku kula doke, ternyata lanjut meneh diunggahke. Nah, kelebihan kula weteng kula terus gede, jadi kula cantol ngene iki. Wah, kemeng tenan lho Pak, awale yo ngene semangat lho. 15 menit kok kemeng gitu kan. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah doke, ternyata lanjut Pak, setengah jam. Makanya jenengan yang punya duit banyak jangan cuma disimpan di tabungan pas Ramadan mangkat cobi merasakan niku nggih doanya Imam Sudais yang luar biasa. Umpami jenengan ngertos yang beliau baca niku insya Allah Pak, hati jenengan niku bergemuruh terus prakrasa mesti nangis. Bahkan ketika jenengan mireng beliau nangis dan imam-imam yang lain nangis walaupun jenengan nggak paham jenengan mesti melu nangis. Napa boleh ngerti artinya? Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda nek hati kita masih hidup. Tapi nek ayo krungu donga suwe terus enake mung wegah anyel nesu ya wis atine udah keras, bahkan naudzubillah kalau sampai kemudian mati. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, Imam As-Sa'di mengatakan al-munafiqu la yasillu illa adah. Orang munafik itu tidak sholat kecuali cuma sebagai ritual kebiasaan, bahkan cuma sebagai formalitas sesama manusia. La yuridu biha wajha Allah. Mereka tidak sedang mencari ridha Allah, tidak. Walidzalika yu'addiha bikusuli wa bila bil khusyuk wa bila khusyuk. Karena itu mereka kalau sholat itu malas, dengar adzan itu wanyel, dan mereka kalau sholat itu ya-yaan. Piye carane gendam rampung, gendam dolan, gendam nongkrong, gendam nopo. Padahal Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat tarawih misalnya dibaca bacaannya dengan baik dan benar dengan tumak nina, paling kan setengah jam, itu 11 rakaat. Itu masih sudah ada kultume gitu kan, mungkin sudah ada pedange gitu kan, setengah jam. Tapi ada orang yang terlalu kreatif, sholatnya 3 rakaat, petang menit sampai 7 menit rampung gitu. Dan jamaah banyak, makanya ini yang disebut dengan fitnatus subhat. Jadi sesuatu yang keliru tapi dianggap benar. Jamaah banyak. Nah, usut punya usut, ternyata mulai sudah ada yang ngantri di ujung, duit sekepok disangoni seket. Makanya dalam sholat wajib ngeten iki, ketika ada hujan gede bianget, misal tadi maghrib hujan gede bianget, maka disunahkan monggo kalau mau melanjutkan dengan dijamak, isaknya dilanjutkan, enggak apa-apa. Ini menunjukkan bahwasanya hujan itu menjadi sebab sholat bisa dijamak. Atau kemudian jenengan yang di rumah menjadi tidak wajib untuk ke masjid karena hujannya gede banget, apalagi hujan angin ada bledeke. Lah niki sholat sunah tarawih udan deres ning sholat ning dalan-dalan nganti udanan tili-tili orang ngalih wah ampuh biar dipikir-pikir gitu kan. Nah, usut ya tadi itu ngenteni dit 50.000. Soalnya nek mulai urung rampung ora itu gitu. Padahal niku sunah, umpama ditinggalke ora dosa gitu kan. Apa mulai nganti tili-tili sing ngeken sinten? Makanya orang-orang yang tidak paham fikih sholat, niku kula ningali ten medsos niku ya Allah, wong banjir gitu loh. Iso-isone ya pas ngadeg dia bisa Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, pas rukuk bisa. Nah pas sujud serulup gitu kan. Iki piye ta iso? Makanya pentingnya majelis ilmu, pentingnya ngaji, pentingnya memahami, mendudukkan sesuatu itu sesuai tempatnya, jangan sampai sudah terfitnah syahwat, terfitnah subhat pula itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi pelajaran buat kita, pentingnya untuk mendidik putra-putri kita untuk sholat.
sejak kecil dan cinta untuk ke masjid dan sadar bahwasanya tidak perlu disuruh mbahnya, tidak perlu disuruh bapaknya, dia harus sholat. Karena kalau dia harus karena melihat orang, nah khawatir gitu, dia nanti akan terjebak pada sifat-sifat kemunafikan yang kemudian tanpa sadar menyusup ke dalam hati. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kelima, ini yang menjadi pembeda yang luar biasa nampak, yaitu orang-orang munafik itu sangat mencukai dunia. Jadi kalau ada sesuatu yang menguntungkan dia akan mendekat. Jadi udah kayak gula, kalau dilihat oleh semut akan datang. Udah kayak roti, kalau dilihat tikus akan datang. Dan dia membenci perjuangan di jalan Allah, apalagi perjuangan-perjuangan yang sepi dari urusan dunia, yang gak ada apa-apanya. Sampai nantinya pun ada sebagian orang itu yang kemudian ketika ditanya, Mas, kok serame pengajian ning nggon sing biasane amoh ning biasane saiki subuh mung banyu tok gitu. Aku pilih sing ning kono berkate rada gedhe. Padahal sing nyungguh banyu tok niku tenan-tenan kasus minus ya cukup. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya keterpanggilan jiwa untuk mencari ilmu itu harus hadir. Soal nanti kemudian takmirnya memberikan ugo rampe subuhan atau enggak, itu dipikir lain, nggak usah dipikir. Artinya kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ada ya enggak apa-apa gitu kan. Jangan sampai enek alhamdulillah, orang enek kebangetan gitu. Nah enek duitnya terus piye gitu kan. Sampai saya itu sampai diajak loh di salah satu masjid itu, sampai dia cerita, mereka cerita, Pak Ustadz kita dulu tuh punya jadwal kajian banyak. Sebelum Covid kas kita itu banyak. Begitu kemudian Covid, nah, turunlah kas itu. Tapi kajian ini karena banyak minatnya, mau nggak mau tetap dieksekusi. Dan akhirnya faktanya dananya kurang. Saat ini solusinya pripun? Nanya sama saya. Terus saya bilang ya gini no, ketika memang itu yang terjadi, maka masjid harus dikembalikan sebagai masjid zaman Nabi SAW dulu. Tidak cuma jadi tempat untuk sholat, tapi tempat untuk berkumpul, berpikir bagaimana ekonomi umat itu jalan, bagaimana perjuangan itu jalan, bagaimana umat itu kemudian berjaya. Tidak cuma soal sholat tok. Nah terus pripun maksudnya? Lah saat ini masjid niki, tiap masjid itu kan punya kondisinya masing-masing. Ini kira-kira kalau mau dioptimasi, dimonetasi, kira-kira apa yang bisa? Waktu itu rapat Pak, rapat 1, 2, 3, 4 sampai berapa gitu. Akhirnya ketemunya nih kenapa? Ketemunya nih membangun atau membuat isian air isi ulang sama cucian motor gitu. Nah, kemudian dibikin namanya BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Nah, karena itu letaknya di tengah kota. Nah, tapi kalau di pinggir kampung, terus saya lihat sebelah ada sungai, ya tak suruh bendung sungainya itu, tak suruh ngingung lele atau apa gitu kan. Makanya saya bilang sama mereka, jangan melihat saya, jangan cuma melihat ilmu agama tok gitu. Saya itu ya duwe magister ekonomi, ya, jadi yo iso dijak ngomong ke bisnis, saya punya usaha gitu. Makanya eman-eman kalau kemudian nggak diajak ngobrol soal hal yang seperti itu. Dan saya bilang sama mereka, kalau masjid itu tidak dengan jaga cash flow-nya dengan baik, maka kemudian sampai minus, terus akhirnya mengurangi jumlah kajian, kan eman-eman gitu. Apalagi sampai ngomong ke ustadz, padahal ustadz ini mungkin ya wis jaga ki. Ngapunten Pak Ustadz gandeng kasih mboten enten mulai sakniki dengan mboten dikai napa-napa. Nek kula ngono genah aman, genah lemu ngene. Lah nek ustadz nek sing memang menjaga kene iku lho. Kan ada tuh ustadz yang kayak gitu toh. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasihan ustadz yang seperti itu, dan enggak apa-apa dengan amplop beliau, enggak apa-apa. Makanya perlu difikirkan sumber-sumber pendapatan yang tidak cuma berasal dari kotak infak. Apalagi ya ketika panjenengan sampeyan mbane mulai dicurhati masjid kene minus gitu kan. Wah, jenengan ya kudu bismillah. Wah, toke gitu kan. Jane karo ngene iki kotak infake mubeng ngono. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menyebutkan orang-orang munafik itu benci dengan perjuangan yang sepi dari dunia. Pada Quran surat Muhammad ayat 9, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka benci pada apa yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus amal mereka. Mereka tidak mau dengar kajian itu, tidak mau. Nek kemudian kajiannya nanti ada pejabatnya lah ngangkat gitu kan. Kajiannya nanti ada orang-orang yang memang dicari pamrihnya berangkat. Tapi kalau cuma kayak gini-gini tidak mau. Ibnu Katsir mengatakan hadihi simatul munafik, ini adalah ciri-ciri orang munafik yang rohunal haq wa yuhibbunad dunya.
Mereka tidak peduli benar dan salah, hak atau enggak. Yang mereka pedulikan kalau acara itu ada kaitannya dengan dunia. Oh, wali kota ini meh teko mangkat gitu kan. Yakin nih kena wali kota ini mesti lurah-lurah do mangkat ya, sak camat-camat gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati yang seperti itu kan. Fayuhbitullahu a'malahum, maka dengan sebab kecintaan mereka kepada dunia, maka Allah hapus amal-amal soleh mereka. Sehingga kalau disimpulkan, yang pertama adalah lemah iman dan kurang ikhlas dalam beramal. Kemudian yang kedua, takutnya kepada manusia lebih dahsyat daripada takutnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, suka berdusta dan khianat. Kemudian yang keempat, mereka malas beribadah, terutama urusan sholat, hanya pengen ibadah kalau ada yang melihat. Dan kalau akhirnya ibadah mereka nggak mau berlama-lama zikir menyebut nama Allah, buru-buru pengen dah melungo. Ya kalau memang ada urusan nggak apa-apa. Tapi kadang itu udah melayu terus ning omah yo ora ngopo-ngopo gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling boten dengan ibadah salat niku istighfar 3 kali, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 niku, kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paling boten niku lho. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, dan mungkin doa-doa yang paling boten itu tadi lah. Sehingga minimal itu jenengan harus bisa usahakan, rutinkan, agar kemudian hati kita itu lembut sehingga tidak jadi orang-orang yang berpotensi menjadi munafik. Nah, ciri yang kelima, mereka sangat cinta dengan dunia dan sangat benci dengan kebenaran. Kebenaran akan didatangi ketika menguntungkan urusan dunianya. Tapi kalau nggak menguntungkan, mereka nggak mau. Dan kemudian kajian ini ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Hati mereka itu hati-hati yang sakit, dan mereka bukannya mencari obat atas penyakit itu, tapi justru dijarke sehingga fazadahumullahu marad, tambah sakit. Walahum adabun alim bima kanu yakdibun. Akhirnya mereka mendapat adab yang pedih lantaran sikap hati mereka yang mendustai Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di, maraduhumun nifaq warriya. Penyakit mereka adalah penyakit nifaq dan riya. Falamma tarakul ilaj bitaubah zadahumullahu uqubatan wa dolalah. Karena mereka enggak mau mengobati penyakitnya itu dengan taubat, memperbaiki diri, kembali ke jalan yang benar, keimanan yang lurus, maka Allah justru akan menambah sakit dan menambah sesat dirinya. Tambah raru mongso, apalagi malah dinggo jadi komisaris. Wah, tambah karu-karuan omongannya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tutup dengan dan sampai tadi. 3 menit lagi. Oh, 3 menit lagi. Ya. Kita tutup dengan doa. Di sini ada sebuah doa yang sangat singkat. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami yang ada di sini dari kemunafikan. Wa a'malana minar riya, dan bersihkanlah amal-amal kami dari riya. Wa alsinatana minal kadhib, dan bersihkanlah lisan-lisan kami dari dusta. Wa a'yunana minal khiyanah, dan bersihkanlah mata-mata kami dari khianat. Wahfadna minasyubuhat wasyahawat, dan jagalah kami dari fitnah subhat dan fitnah syahwat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih mekatan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak ada yang saya inginkan kecuali kebaikan, dan tidak ada yang saya harapkan kecuali kebersamaan kita nanti di surga. Dan surga tidak akan dimasuki oleh orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Maka PR kita semua